Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1208. Jasper tidak terkejut dengan reaksi Zachary. Bahkan dia yakin bahwa Henry tidak membunuh siapapun, apalagi seseorang dalam keluarga Law. Sebagai orang tua, mereka akan tahu karakter anak mereka sendiri yang terbaik. Keluarga Law juga diharapkan akan melakukan segalanya untuk melindungi Henry. Belum lagi situasinya bahkan belum diselidiki. Dengan bagaimana keluarga Law, tidak mungkin mereka hanya berdiri dan menonton ketika Henry dimasukkan ke balik jeruji besi. Prince, yang melihat dan mendengar percakapan Jasper dengan keluarga Law, sedang dalam mood yang buruk sekarang. Dia tidak menyangka Jasper dan Zachary begitu keras kepala dan mau memulai perang besar dengan seluruh Clearseas karena ini. Prince menatap Jasper, sudut bibirnya berkedut, dan berkata dengan kesal, "Dan kau begitu yakin akan menang, Jasper? Clearseas jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan." "Aku tahu," Jasper langsung menjawab. Sebagai salah satu ibu kota milik pribadi yang paling awal dan terbesar, tidak diragukan lagi bahwa Clearseas sangat kuat dalam hal modal mereka atau aspek lainnya. Tapi jadi apa? Jasper memandang pangeran dan berkata dengan dingin, "Timothy tidak lebih dari sekadar senjata lain untuk melawan saya. Saat Anda memutuskan untuk bergabung adalah ketika Anda menjadi senjata belaka juga. Apakah kamu tidak mengerti? Saya mungkin bukan keluarga kaya atau terkenal, tetapi saya memiliki batasan. Anda dapat berkelahi dengan saya tetapi saya tidak akan mengizinkan Anda menggunakan orang-orang di sekitar saya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam saya. Atau yang lain, apa gunanya saya menghasilkan begitu banyak uang dan mendirikan begitu banyak perusahaan? Jika kamu begitu ingin menjadi pion orang lain, maka aku akan memakanmu dan melanjutkan. Jadi bagaimana jika Clearseas yang saya hadapi? Jadi bagaimana jika itu Fabian Atticus? Aku tidak peduli siapa kamu, tapi lewati batasanku dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyingkirkanmu." Ekspresi Prince semakin memburuk mendengar kata-kata Jasper. Sementara Henry kini menatap Jasper dengan penuh semangat. "Astaga, tentu saja. Tegaskan dominasi," Henry bersorak. Tidak peduli apa yang akan terjadi pada Henry di masa depan, pria itu sangat bersyukur bahwa masih ada seseorang yang memilih untuk berdiri bersamanya dengan teguh saat ini. Pada saat ini, Jasper tampak bersinar terang melalui mata Henry. Henry benar-benar percaya, sangat menyenangkan memiliki saudara perempuan. Tanpa saudara perempuan yang hebat, bagaimana saya akan memiliki saudara ipar yang hebat seperti Jasper? "Berhentilah bertingkah sombong, Jasper." Panik, pangeran memelototi Jasper dengan marah. Pada dasarnya, pangeran dan Henry adalah tipe orang yang sama. Mereka berdua adalah putra dari keluarga kaya, keduanya anak-anak dana perwalian yang arogan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pangeran lebih egois dan bersedia melakukan apa saja hanya untuk mencapai tujuannya, sementara Henry memiliki batasan dan ini membuat yang terakhir jauh lebih canggih. Namun, pangeran secara alami tidak takut dan dia tidak pernah menyerah kepada siapapun sebelumnya. Adegan itu seharusnya menguntungkannya, namun Jasper masih berhasil dengan mudah membalikkan keadaan dan memaksanya ke sudut. Marah dan marah, pangeran melepaskan semua hambatannya. "Kamu pikir hanya karena kamu punya beberapa dolar dan dukungan keluarga Law, kamu bisa menyingkirkan Clearseas? Tahukah Anda mengapa Clearseas adalah rantai bisnisnya? Clearseas Industrial didukung oleh modal yang sangat kuat yang berasal dari grupnya. Tak seorang pun di negara ini dapat mengklaim bahwa mereka cukup kuat untuk menindas Clearseas. Apalagi kamu." Pangeran meraung sedih dan kesal sambil menunjuk Jasper. "Jangan salahkan aku saat kaulah yang memiliki keinginan mati." Bab 1209. Lebih buruk datang ke terburuk. Saya hanya akan kembali dan memberitahu ayah saya. Tidak ada yang akan terjadi pada saya,
tetapi Anda kacau jika Anda berani melawan Clearseas sendiri. Haha, apakah Anda tahu betapa sia-sianya itu? Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pangeran tidak sombong tanpa dasar. Karena Clearseas memang salah satu yang terkuat di negara kapitalis. Namun, tepat setelah pangeran berteriak dengan arogan, seorang pemuda tiba-tiba bergegas masuk ke kamar. Sesuatu yang buruk terjadi, putra mahkota. Harga saham dari 3 saham utama di bawah nama Anda, Sandexhibit Technologies, Soaring Dragon Telecommunications, dan Purple Seas Pharmaceuticals telah anjlok secara keseluruhan. Kontrak di 2 organisasi pendanaan yang Anda selenggarakan juga tiba-tiba dihadapkan pada pemutusan kontrak sepihak oleh banyak mitra. Komisi Pengaturan Sekuritas meminta penjelasan dari kami. Jika ini terus berlanjut, Komisi Pengaturan Sekuritas kemungkinan akan mencabut lisensi praktik keuangan organisasi pendanaan kami dan kami akan menghadapi banyak masalah sekarang. Serangkaian berita itu membuat pangeran terpana, arogansi dan ekspresi sombong pria itu masih membeku di wajahnya. Dia menoleh dengan kasar dan menatap tajam pada orang yang berlari ke ruangan itu. Pangeran bertanya dengan nada dingin, "Apa yang terjadi?" Pria itu menjawab dengan sedih, "Saya tidak tahu. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan perusahaan berantakan. Bagian terburuknya adalah..." "Katakan padaku." Pangeran mengamuk. Bagian terburuknya adalah markas besar tampaknya sudah menyadarinya. Mereka baru saja menelepon dan meminta kami menjelaskan situasinya kepada mereka. "Yang mulia, mungkin Tuan Tua sudah tahu tentang ini. Tidak mungkin kita bisa menyembunyikannya dari mereka saat ini." Seolah ingin membuktikan ucapan pemuda itu, ponsel pangeran berdering bersamaan. Pangeran melirik ide penelepon dan sudut matanya berkedut, tetapi pria itu masih segera menerima panggilan itu. Suara lembut terdengar di ujung telepon. "Bapak Chavez, Tuan Tua ingin saya bertanya apakah Anda mendapat masalah?" Prince menghela napas lega dan memaksakan sebuah senyuman untuk menjawab, "Tidak apa-apa, Paman Fleming. Ini hanya masalah kecil, aku bisa mengatasinya sendiri." Paman Fleming di ujung sana menjawab dengan ramah, "Bagus, kalau begitu." Tuan Tua itu sibuk menandatangani kemitraan dengan kelompok energi milik nasional Inggris akhir-akhir ini. Dia tidak punya waktu untuk mengurus bisnis di dalam negeri. Akan lebih baik jika kamu tidak menambah masalah Tuan Tua pada saat seperti itu, Tuan Muda. "Saya mengerti." Pangeran menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Anda dipersilakan untuk mencari saya jika ada masalah lebih lanjut, Tuan Muda. Tapi jika tidak ada apa-apa lagi, tolong tutup teleponnya dulu." Pangeran mengakhiri panggilan dan menatap Jasper dengan kebencian dan keterkejutan. "Betapa kuatnya dirimu, Jasper. Baru beberapa menit dan kamu sudah mulai menyerang." Pangeran menyipitkan matanya sedikit. Ada banyak perusahaan yang Clearseas investasikan atau merupakan perusahaan induknya. Namun, kekuatan inti dari grup ini terletak pada Clearseas Industrial. Baik itu properti anak perusahaan yang dimiliki oleh Clearseas atau Clearseas Industrial sendiri, mereka tidak mudah diserang. Yang pertama terlalu menyebar dan mudah dipicu, sedangkan yang terakhir terlalu kuat. Itulah mengapa Jasper mengirim SMS ke Jake untuk langsung menyerang properti di bawah nama Prince. Itu sangat efektif. Namun, telepon dari Jasper tidak cukup untuk membuat Jake menyebabkan pemutusan kontrak di organisasi pendanaan Prince. Bab 1210. Ini jelas merupakan hasil karya keluarga Law. Ini hanyalah permulaan. Pangeran sangat marah ketika dia mendengar Jasper. "Bagus. Jangan salahkan aku saat kaulah yang memiliki keinginan kematian, Jasper. Aku akan melawanmu hari ini, mari kita lihat siapa yang mati duluan." "Persetan denganmu." Bunyi tumpul terdengar di dalam ruangan. Itu adalah suara Henry menendang perut Prince. Beberapa jam terakhir ini membuat Henry menjadi gila dengan semua amarah yang terpendam. Dia selalu menjadi orang yang membingkai orang lain, bukan orang yang diatur.
Dengan insiden yang melibatkan subjek yang sensitif ini, pangeran benar-benar berusaha menyingkirkan Henry untuk selamanya. Henry tidak punya pilihan selain menekan amarahnya sebelumnya karena situasinya suram dan tidak menguntungkannya. Namun, sekarang kedua belah pihak jelas-jelas akan berperang dan Henry memiliki Jasper dan keluarganya yang mendukungnya. Dia tidak lagi menahan ketidaksukaannya pada pangeran. Persetan denganmu. Anda bajingan *King B****. Aku sudah cukup denganmu. Henry berlari mengejarnya untuk menendang pangeran beberapa kali lagi. Kau benar-benar berpikir aku adalah sesuatu yang bisa kau bentuk dan kendalikan sesukamu. Apa-apaan ini? Henry menatap pangeran dari atas dan matanya bersinar dengan keinginan untuk melahap pangeran hidup-hidup. Henry menunjuk pangeran yang berteriak menyedihkan dan berteriak, "Jaga ucapanmu, bodoh. Atau aku akan membunuh seluruh keluargamu." Ini adalah kedua kalinya pangeran dipukuli oleh Henry dan kebencian di wajah mantan hampir merembes keluar darinya. Tetap saja, tidak peduli seberapa besar dia membenci Henry, pangeran tidak punya pilihan lain selain menelan amarahnya. Ini karena dia tidak bisa mengalahkan Henry dalam pertarungan, dan petarung seperti Julian juga hadir. Berbaring di tanah, jari-jari pangeran menggores karpet di bawahnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia perlahan naik dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Lalu dia memelototi Henry dan Jasper. "Aku ingin melihat berapa lama lagi kalian berdua bisa bersikap bangga." Kemudian, pangeran meninggalkan kamar pribadi dengan pincang. Henry sangat marah dan hendak mengejar pangeran untuk terus memukulinya, hanya untuk Jasper membantunya kembali. Biarkan dia pergi. Dia bukan orang yang paling penting dalam pertarungan ini lagi. Henry mengerutkan kening saat mendengar Jasper. Keparat ini penuh dengan berita buruk. Dia tidak akan membiarkan ini pergi begitu saja jika kita membiarkannya lari bebas. Jasper menjawab sambil tersenyum, "Kami sudah berjuang sampai mati. Kecuali jika Anda berencana untuk membunuh saya di sini dan sekarang." Henry melambai pada Jasper. Mengalahkan pangeran untuk melampiaskan amarahnya adalah sesuatu yang tidak penting. Namun membunuh pangeran di sini akan meningkatkan situasi menjadi sesuatu yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Law, Henry tidak akan bisa keluar dari ini tanpa cedera jika itu terjadi. Henry adalah anak dana perwalian, tapi dia tidak bodoh. Dua pihak dengan kekuatan dan status substansial tidak akan terlibat dalam pertempuran dengan ringan. Namun, sekali terlibat, itu pasti akan menjadi perang besar. Perkelahian antara kedua belah pihak tidak lebih dari pelampiasan. Yang paling penting sekarang adalah menangani tuduhan pembunuhanmu. Jasper melirik Julian saat dia berbicara. "Aku akan membutuhkanmu untuk melakukan kerja keras, Jul." Tentu saja, Julian tidak ragu-ragu dan dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Apa yang harus saya lakukan?" Jasper memikirkannya sebelum mengeluarkan cek dari saku dadanya dan mengisinya. Menyerahkannya kepada Julian, Jasper berkata, "Ambil uang ini dan cari beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengikutimu dari perusahaan. Hal pertama yang pertama, temukan semua orang yang terlibat dalam insiden pagi ini. Baik itu melalui ancaman atau suap, temukan petunjuk. Kemudian pergi ke kamar mayat di rumah sakit dan cari dokter atau koroner yang mengidentifikasi korban. Tidak mungkin seseorang akan mati karena ditampar 2 kali, jadi cari tahu penyebab kematiannya yang sebenarnya. Ini harus diselidiki secara menyeluruh karena hanya dengan kebenaran ini Henry akan dibebaskan dari kecurigaan." Julian mengangguk dan menjawab, "Aku akan segera melakukannya. Tapi Jasper, jika kita bisa memikirkan ini, mereka seharusnya membuat persiapan juga, kan?" Jasper menjawab dengan tenang, "Waktunya terlalu cepat. Tidak mungkin perencanaan mereka sempurna. Lebih buruk menjadi lebih buruk, kami hanya akan melakukan otopsi lagi. Orang yang hidup dapat disuap dan diancam, tetapi orang mati tidak berbohong. Selama mayat itu masih ada, akan ada bukti." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.